Kuliah kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi iklim, di mana kita tahu bahwasanya di dalam atau di dunia ini iklim di dunia ini itu sangat variatif sekali, ya. Kalau kita dulu sebelum UTS kita belajar tentang apa itu iklim, unsur-unsur yang membangun iklim, ya, faktor-faktor iklim, pengendali, ya, dari dalam dari luar apa. Nah, sekarang kita belajar tentang klasifikasi iklim. Bahwasanya klasifikasi iklim ini sangat diperlukan bagi semua, berbagai kalangan juga, ya, baik dari pertanian, akademisi, dari kegiatan perusahaan, pertambangan, semuanya dalam rangka untuk menganalisis iklim yang ada di wilayah mereka, dalam rangka untuk kemajuan atau untuk keberhasilan dari kegiatan mereka. Di para petani itu akan ketika mengetahui klasifikasi iklim, tentu dia akan bisa menyesuaikan kira-kira nanti tanaman yang cocok nanti apa, gitu ya. Kemudian untuk para pengusaha misalnya di bidang pertambangan, misalnya kapan harus kemudian melakukan kegiatan operasi tambang, harus melakukan reklamasi, kemudian dimensi nanti ketika reklamasi nanti dimensi volume SPA, ya, sistem pengaliran airnya itu seperti apa. Nah, ini penting, ya, terkait dengan klasifikasi iklim, ya. Selain mengetahui pentingnya klasifikasi iklim ini, tentu nanti juga akan kita dibahas bagaimana kemudian para ilmuwan itu mengklasifikasikan iklim berdasarkan parameter-parameter yang telah mereka kembangkan, gitu ya. Jadi sangat variatif sekali, tergantung dari parameter kondisi masing-masing. Antara ilmuwan satu dengan yang lain tentu dia memiliki parameter yang berbeda, sehingga kita tidak bisa saling dipertentangkan, gitu ya, karena mereka tentu punya alasan masing-masing, punya alasan sendiri-sendiri. Kenapa klasifikasi menurut Moore seperti ini, menurut Haldeman seperti ini, menurut Schmidt-Ferguson seperti ini, gitu ya. Sehingga ini nanti yang akan kita bahas, gitu. Dan klasifikasi iklim ini juga sangat penting nanti bagi kalian, terutama dalam melakukan penelitian, karena tentu di situ ada zona lingkungan. Kita akan mengidentifikasi aspek biogeofisik. Nah, diantaranya adalah aspek iklim di situ. Nah, nanti di dalam penelitian kira-kira iklimnya seperti apa, tipe iklimnya seperti apa pengaruh terhadap tema atau topik penelitian yang sedang dikaji. Nah, jadi makanya silakan diperhatikan klasifikasi iklim. Nah, kita bisa melihat di sini, iklim di dunia jumlahnya tak terbatas karena banyaknya kombinasi unsur iklim dan penyusunnya, sehingga dilakukan penyederhanaan untuk memudahkan perencanaan dalam berbagai bidang yang terkait dengan iklim. Nah, penyederhanaan ini merupakan suatu pengelompokan berdasarkan sifat pokok yang sama dan kebutuhan, sehingga akan dibuat yang berupa namanya klasifikasi. Nah, ada beberapa yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama adalah klasifikasi menurut di zaman Yunani, gitu ya. Nah, kita tahu Yunani itu salah satu bangsa yang memang di zaman dulu memang sangat modern, maju di dalam ilmu pengetahuan, sehingga banyak istilah-istilah bahkan banyak teman-teman yang kemudian ditemukan oleh orang Yunani pada waktu itu. Nah, menurut klasifikasi zaman Yunani ini, ya, ini iklim itu dibagi menjadi 3, tropika, subtropika, dan kutub. Nah, ini dasarnya apa? Dia hanya menggunakan temperatur, gitu ya. Dia hanya menggunakan temperatur atau kelas suhu. Nah, apa ciri-cirinya untuk iklim tropika, subtropika, dan kutub? Untuk iklim tropika itu suhunya tinggi. Nah, suhunya tinggi kemudian tanpa diikuti dengan musim dingin, tropika, ya. Kemudian yang kedua subtropika itu 4 musim. Ada musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Nah, kemudian kutub itu suhunya rendah tanpa musim panas. Nah, inilah kemudian bangsa Yunani mengelompokkan iklim menjadi 3.
Nah, kemudian selain zaman Yunani juga ada klasifikasi supan. Klasifikasi supan ini dasarnya adalah selain temperatur dia tambah dengan vegetasi. Nah, ada 3 klasifikasi supan, ya ada terik, kemudian sedang, dan dingin. Nah, terik ini suhunya adalah 20 derajat Celcius. Kemudian didominasi vegetasi berupa apa? Berupa palmae. Palmae itu semacam ya pohon kelapa gitu ya, palem-paleman atau pohon kelapa. Sehingga kita tahu kalau kita main di pantai gitu ya, itu banyak kalau di dataran rendah itu banyak terdapat pohon-pohon sejenis kelapa gitu ya. Nah ini makanya iklimnya relatif terik ya kalau kita main ke daerah pantai gitu kan, relatif terik. Kemudian kedua ada iklim sedang. Iklim sedang ini dengan ciri-ciri bulan terpanas adalah 10 derajat Celcius gitu kan. Kemudian vegetasinya berupa pohon. Nah, kita harus tahu ini apa ini definisi pohon. Pohon yang dimaksud di dalam ini adalah dia berupa suatu tanaman yang memiliki kambium, memiliki kayu dan memiliki kambium. Dia pohon. Beda dengan ada juga tanaman yang tidak memiliki kambium. Jadi seperti tanaman-tanaman kecil gitu kan. Nah, itu berbeda. Ada juga tanaman-tanaman paku-pakuan, itu pohon. Nah, ini maksudnya pohon. Kemudian iklim dingin itu tidak ada pohon. Tidak ada pohon mungkin, tetapi ada jenis paku-pakuan atau lumut, tapi tetap ada vegetasi. Gitu. Nah, ini menurut Supan. Kemudian menurut Rapner, yang ketiga menurut Rapner, ini dibagi menjadi subarktik, dingin, sedang, agak panas, panas, dan terik. Nah, apa dasarnya? Dasarnya adalah jumlah hari terpanas suhu lebih besar dari 10 derajat Celcius. Nah, ini subarktik. Jadi, subarktik itu 1 sampai 60 hari panas. Dingin 61 sampai 120 hari panas. Kemudian sedang 121 sampai 180 hari panas. Kemudian agak panas 181 sampai 240 hari panas. Dan panas 241 sampai 300 hari panas. Jangan terik itu lebih besar dari 300 hari panas. Jadi terik ini hampir sepanjang hari ya. Selama 1 tahun kan 366 hari. Nah, ini 300 harinya itu panas gitu. Nah, ini. Nah, kemudian menurut Gleitzis ya 1942 dasarnya adalah temperatur saja ya. Tadi menurut Supan juga hampir semuanya menggunakan temperatur ya. Jadi menggunakan temperatur. Nah, menurut Gleitzis ini tropika suhunya awal lebih dari 20. Kemudian subtropika 4 sampai 11 bulan ya lebih dari 20 derajat Celcius. Sedang 4 sampai 12 bulan 10 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Kemudian dingin 1 sampai 4 bulan suhunya 10 sampai 20 derajat Celcius, bulan lainnya kurang dari 10 derajat Celcius. Untuk suhunya kurang dari minus 1 derajat Celcius tanpa bulan dengan suhu lebih dari itu. Nah, ini menurut Gleitzis ini seperti itu. Nah, dari 4 kelas ini tentu kita tahu bahwasanya memang mereka mendasarkan atau membuat dasar untuk klasifikasi iklim itu berdasarkan terutama berdasarkan suhu atau temperatur. Tetapi klasifikasi mereka bisa jadi berbeda karena juga mereka memiliki alasan-alasan secara ilmiah atau penelitian masing-masing. Sehingga tidak bisa dipertimbangkan antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian menurut yang kelima, menurut Miller itu dasarnya adalah suhu dan presipitasi. Nah, apa itu presipitasi? Presipitasi itu adalah bahwasanya bentuk dari zat uap air ya, uap air setelah terjadi kondensasi. Nah, presipitasi itu bisa berupa air, ya air hujan gitu ya, bisa berupa es, bisa berupa salju, juga bisa berupa uap air embun gitu ya. Nah, itu bentuk-bentuk presipitasi. Tapi sering kita lihat presipitasi itu adalah hujan. Nah, menurut Miller itu ada
6 klasifikasi iklim. Klasifikasi A itu terik, ya, suhu tahunannya lebih besar dari 60 derajat Celcius, 64 derajat Fahrenheit atau 18 derajat Celcius. Kemudian iklim kelas tipe B subtropis, ya. Kemudian subtropis ini suhunya lebih besar dari 43 derajat Fahrenheit. Kemudian iklim C sedang atau sedang dingin, ya, 1 sampai 5 bulan suhunya kurang dari 43 derajat Fahrenheit. Iklim D sangat dingin 6 sampai 9 bulan, ya. Kemudian suhunya kurang dari 43 derajat Fahrenheit. Arktik E, ya, kurang dari 3 bulan, ya, suhunya, dan lebih dari 20 derajat Fahrenheit. F turun, ya, P inci kurang dari 1,5 derajat Fahrenheit. Nah, ini menurut Miller. Nah, jadi sekalian, selain Miller itu juga ada Köppen. Nah, ini Köppen ini dasarnya adalah T, P, dan V. T itu temperatur, P presipitasi, dan V itu adalah vegetasi. Nah, jadi sekali lagi dasarnya apa? T temperatur, P presipitasi, dan V itu adalah vegetasi. Nah, gitu. Jadi itu menurut Köppen. Nah, tentu dia membuat suatu pola atau grafik, ya. Ini agak kurang jelas, nanti ada bisa browsing aja di internet, ya, iklim Köppen seperti apa. Jadi F tanpa P, ya, kering, ya, tanpa presipitasi kering, S ada presipitasi kering, dan lain sebagainya. Nah, ini Köppen. Nah, ini secara lebih detail seperti itu. Apa namanya? Kolom A, ya, tropical rainy climate. T, bulan terdingin lebih besar dari 18 derajat Celcius. Di A sendiri itu ada macam-macam, ada AF, ada AM, AW, gitu, ya. Dan dengan kriteria masing-masing juga, gitu. Kemudian ada iklim tipe B, dry climate, itu ada BS, ada BW. Ada BSH juga, BSK, BWH, BWK, gitu, ya. Jadi sangat variatif sekali. Kemudian C, humid mesothermal climate. T, bulan terdingin kurang minus dari 3 derajat Celcius. T, 8 derajat Celcius. T, bulan terpanas lebih dari 3 derajat Celcius. Kemudian CS, subtropical dry summer climate. CW, subtropical dry winter climate. CF, subtropical humid climate. Dan J, humid microthermal climate. T, bulan terdingin kurang dari minus 3 derajat Celcius. Dan T, bulan terpanas lebih besar dari 10 derajat Celcius. Terdiri dari DW dan DF. Kemudian ada iklim E, polar climate, gitu, ya. Itu T, bulan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. PT, tundra climate, dan juga F, perpetual snow and ice climate, gitu. Dengan T panas kurang dari 10 derajat Celcius. Jadi ini menurut Köppen, ya, sangat variatif dengan ketentuan yang variatif juga, gitu. Nah, ini persebaran iklim menurut Köppen, ya. Menurut Köppen ini di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia. Ini ada AF, AL, AW, ya, BSK, BSH, BSK, dan lain sebagainya, gitu. Nah, AM, AF, AW itu apa, ya, tadi itu? Ya, ini, ya, AM tropical monsoon climate, gitu, ya. AF, ya, BSK, BSH apa? Nah, ini jadi sangat bervariasi. Di Indonesia ini AM dan AF, AM dan AF, ya, banyak A dan F. Ada juga ini yang oranye itu BWH atau BWK, ya, B, ya. Nah, ini persebarannya, ya, sama Köppen udah di apa namanya, dibuat, ya, seluruh dunia seperti itu. Kemudian Drone White yang ketujuh, dasarnya P, T, E, F, dan untuk tanaman. P itu presipitasi, T temperatur, E evaporasi, V vegetasi untuk tanaman. Nah, kebutuhan air tanaman tergantung pada besarnya presipitasi dan evaporasi. Nah, PE rasio 10 P per E atau P per E, ya, jumlah dari
12, 11,5 ini rumusnya ya, dalam kurung P per T min 10 pangkat 9 per 10. Nah, T-nya bulan dalam derajat Fahrenheit, PE-nya bulan dalam inci. Nah, dari situ kemudian diketahui ya, ditabelkan seperti ini, maka kemudian bisa dikelaskan. Jadi A kawasan lembab untuk A itu apa? Basah, B itu lembab, C agak lembab, D agak kering, E kering gitu kan. Indeks PE bisa 28, 64 sampai 127, 32 sampai 63 dan seterusnya. Kemudian ciri vegetasi hutan hujan, hutan padang rumput, stepa, gurun pasir. Ini kawasan suhu, indeks DE. Nah, kemudian klasifikasi iklimnya bagaimana? Nah, kita lihat ini ada tipe hujan R, hujan cukup sepanjang tahun. Kalau ada R, hujan cukup sepanjang tahun. Kemudian kalau S, hujan kurang pada musim panas. Ya. Kalau W itu apa? W itu hujan kurang pada musim dingin. Nah, kemudian D, hujan kurang sepanjang tahun. Nah, dari situ kemudian kita bisa komunikasikan, kombinasikan. A basah, Sen itu tropika, ya, jadi kawasan basah, tropika, R, hujan cukup sepanjang tahun. Gitu. Nah, kemudian contohnya B aksen R, B itu lembab, aksen itu tropika, R itu hujan cukup sepanjang tahun. Gitu ya. Kemudian ada juga C aksen R, misalnya C itu agak lembab, C aksen mikrotermal, dan R itu adalah hujan cukup sepanjang tahun. Nah ini bagaimana kemudian kita bisa melihat iklim menurut siapa Trond White ya. Nah, kemudian ada sekalian, ini iklim menurut Moore tahun 1933. Nah, menarik menurut Moore ini, dia melihat bulan basah, bulan kering, dan evaporasi 2 mm per hari. Nah, Moore ini dia menggunakan istilah bulan BB itu bulan basah, BK bulan kering, dan BL bulan lembab. Nah, BB kapan itu dikatakan bulan basah? Bulan basah itu ketika presipitasi lebih besar dari 100 mm per bulan dan presipitasi lebih besar dari evapotranspirasi. Nah, gitu. Itu dikatakan BB ya. Kemudian dikatakan bulan kering ya, itu P kurang dari 60 mm per bulan. Ya, P presipitasi kurang dari P. Kemudian bulan lembab BL itu 60 sampai 100. Jadi kalau posisi curah hujannya itu antara 60 sampai 100, maka dia masuk bulan lembab. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukan kelas? Untuk menentukan kelas, ada kelas 1 sampai 5, kemudian tingkat kelembaban basah sampai sangat kering, kemudian DKP per tahun. Ya. Ini kalau kelas 1 dia tingkat kelembabannya basah, maka 1 sampai 6 itu bulan lembab. Ya, kelas 1. Kemudian agak basah 1 BK. Ya, bulan kering. Kelas 3 agak kering 3 sampai 4 bulan kering. Jadi jumlah bulan keringnya itu ada 3 sampai 4 dalam setahun. Kemudian kelas keempat kering, tingkat kelembabannya kering, kemudian 6 bulan kering dalam 1 tahun. Kemudian kelas kelima sangat kering, itu lebih besar dari 6 bulan kering. Nah, jadi menurut Moore itu. Jadi yang perlu dipahami adalah kapan itu dikatakan bulan basah, kapan itu dikatakan bulan kering, dan kapan dikatakan bulan lembab. Nah, bulan basah presipitasi lebih dari 100 mm. Jadi nanti adik-adik kalau nyari curah hujan ya dari BMKG atau PU atau tanya gitu, ya adik-adik bisa melihat di sini. Ketika curah hujan di tabel itu lebih dari 100, maka dikatakan itu masuk dalam kategori bulan basah. Kalau kurang dari 60, berarti menurut Moore berarti itu dia merupakan bulan basah. Nah, ini contoh dari sekalian data curah hujan bulanan Stasiun Meteorologi Sanden tahun 87 sampai 96. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya
ada 10 tahun. Jadi adik-adik kalau nanti mencari data hujan ya untuk analisis rona untuk iklim, paling tidak adik-adik mencari data ini 10 tahun ya. Jadi menurut mencari 10 tahun. Misalnya adik-adik besok kalian skripsi tahun 2021 atau 2022. Tentu paling tidak 10 tahun ke belakang. Ya, kalau skripsinya 2022 berarti 2021 ke bawah. Minimal itu. Kalau bisa itu lebih banyak lebih bagus. 20 tahun, 30 tahun gitu. Nah, sehingga akan semakin bagus dalam analisis curah hujan. Nah, ini 87 sampai 96 dari bulan Januari sampai kemudian bulan Desember. Nah, kemudian dalam rumus ini kemudian adik-adik mencoba untuk ini kemudian ditotal. Ya. Jadi ini ditotal ini ya. Ini ditotal. Totalnya dari bulan Januari ke bawah dijumlah dibagi 10 ya sampai Desember. Desember juga. Nah, dibagi 10 rata-rata ini. Nah, ini. Jadi ini rata-rata sampai selama 10 tahun ya rata-ratanya adalah di bulan Januari 375,7. Nah, 375,7 ini kalau menurut siapa MOR tadi, ini kan berarti curah hujannya di atas 100 mm per bulan kan. Nah, berarti kalau di atas 100 mm per bulan, maka dia masuk DKB-nya bulan basah. Itu ya. Nah, kemudian begitu juga Februari ya, Maret ya, April, Mei, Juni. Nah, ini coba yang Juli ini 58,2. Berarti apa? 58,2 itu masuk bulan kering. Kenapa bulan kering? Karena 58,2 itu di bawah 60 mm per bulan. Sehingga dia masuk bulan kering. Ya. Kemudian 33,2 sama juga 38 ya. Nah, kemudian ada bulan lembab 77,6. Nah, kenapa ini dikatakan bulan lembab? Karena itu masuk antara 60 ya, 60 sampai 100. Nah, itu. 60 sampai 100. Masuk di antara rank itu gitu ya. Jadi bulan lembab di bulan Oktober ya, kemudian bulan November ini bulan basah lagi karena di atas 100. Desember juga sama. Sehingga bisa kita lihat total rata-rata di sini hasilnya ini ya. Berapa jumlah bulan basah? Ada 8. Jumlah bulan lembab ada 1. Bulan kering ada 3 dalam 1 tahun. Nah, itu. Jadi ini bisa dibuat grafik sebenarnya gitu ya. Bisa dibuat grafik. Jadi grafiknya dari bulan Januari sampai bulan Juni itu bulan basah ya. Dari Januari sampai Juni itu bulan basah. Tapi kemudian ini jadi bulan kering ya dan bulan lembab. Nah, kemudian ini lagi gitu. Ini bulan anggap aja ini bulan. Nah, seperti itu. Jadi itu ya. Ini contoh untuk bagaimana menentukan bulan basah, bulan kering dan bulan lembab. Nah, dari situ adik-adik sekalian kemudian perlu dilanjutkan dengan analisis ya ini kelas ya. Nah, kelas 1, 2, 3 atau 4 atau 5. Nah, kita lihat di sini bulan basah berapa, bulan lembab berapa, bulan kering berapa. Nah, ini adik-adik bisa simpulkan di sini berdasarkan analisis kelas ini, grafik ini, maka masuknya apa? Ini bulan basah 8. Nah, bulan basah 8, bulan lembab 1, bulan lembab 1 ya. Kemudian bulan kering 3. Nah, bisa masuk kelas yang ketiga ya. Bulan kering 3 sampai 4. Itu ya, itu menurut MOR. Ya, itu. Jadi sepaham. Nah, kemudian ada juga menurut Smith and Ferguson tahun 51. Kalau MOR tadi
tahun 1933. Dan kemudian Smith and Ferguson ini kemudian membuat suatu membuat suatu perencanaan terkait iklim, ya. Jadi dia menyempurnakan dari MOP, bulan basah dan bulan kering. Jadi menyempurnakan MOP. Tetapi penyempurnaan ini dengan menggunakan rasio quotient. Jumlah rata bulan kering dibagi jumlah rata bulan basah. Nah, gitu. Jadi di situ nanti tapi rentang kelas bulan kering dan bulan basah itu sama kelasnya yang dipakai milik MOR. Jadi tetap bulan kering itu kurang dari 60 mm per bulan, bulan basah itu lebih dari 100 mm per bulan, dan bulan lembab itu 60 sampai 100 mm per bulan. Nah, dari situ kemudian Smith and Ferguson, Alex Ferguson, Manchester United mantan, ya. Sekarang yang melatih MU adalah Ole Gunnar Solskjaer, mantan anak asuhnya. Oke, intermezzo. Ya. Tipe hujan itu ada A, B, C, D, E sampai H. Dengan rasio Q itu nilai, ya, perbandingan antara quotient tadi, ya, jumlah rata bulan kering dibagi jumlah rata bulan basah. Nah, kemudian dari situ maka hasilnya nanti setiap tipe ini nanti melihat ini rasionya ini, ya, rasionya itu nanti kelas iklimnya apa, ya, apakah ini adalah sangat basah, ya. B itu kalau perhitungannya rasionya masuk ini rentang ini, maka nanti hasilnya ini basah, gitu. Sampai kemudian hari seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian contoh, nah ini contoh Smith Ferguson. Nah, Smith Ferguson sama. Jadi kita adik-adik kalau mencari data untuk curah hujan paling tidak 10 tahun. Ya, 10 tahun kemudian adik-adik membuat DKP tadi, analisis masing-masing. Nah, kalau ini tidak di rata-rata, kalau tadi MOR tadi kan 10 tahun dijumlahkan baru di rata-rata sebagai 10 karena 10 tahun. Nah, kalau ini masing-masing bulan ini ditentukan dulu DKP-nya, ya. Atau ditentukan dulu dia masuk kelasnya apa itu. Kelas bulan basah, bulan kering atau bulan lembab. Bagaimana ini gitu kan. Nah, 325 Januari tahun 87 masuk apa? BB. 178 ya, BB. 290 BB, ya. 29 BK, 3 BK, 94 BL dan seterusnya. Nah, kemudian dihitung di sini jumlah BK dan BB-nya. Oh, yang bulan Januari di tahun 87 ini BK-nya berapa? Ada 7. Kemudian bulan Januari untuk BB-nya 4, gitu kan. Nah, ini semuanya dari tahun 87 sampai 96 dihitung semua, ya, untuk BK dan BB-nya. Nah, dimulai dijumlah baru di rata-rata. Nah, tadi setelah ketemu tadi ada rumus Q quotient bulan kering dibagi bulan basah, ya kan? Bulan kering dibagi bulan basah. Nah, akhirnya ketika tadi ini 42, ya, dan 59 dimasukkan sini. Nah, hasilnya ini 0,71. Nah, 0,71 kemudian lihat di grafik tadi, di kelas tadi, DPA PCD-nya, ya ini ternyata dia masuk di 0,6 sampai 1, sehingga dia masuk iklim D atau iklim sedang. Nah, gitu. Jadi caranya seperti itu. Dan ini cara ini biasa dipakai oleh teman-teman kalian, ya, di PN untuk skripsi. Dia biasanya menggunakan metode Smith and Ferguson. Nah, Smith Ferguson dia biasa menggunakan itu. Nah, makanya kemudian ya boleh harus cermat, ya, bagaimana kemudian mencari dan menghitung curah hujan untuk mencari kelas iklim seperti itu, gitu. Kadang data-data yang didapatkan dari instansi atau dari BMKG atau Dinas Pertanian, Dinas PU itu kadang tidak seperti ini. Jadi kadang ada yang hilang, ya, kadang 0 di sini.
ada yang strip ya. Jadi misalnya ini ada banyak data yang hilang gitu. Nah, itu misalnya ya. Ada yang seperti itu. Adik-adik. Jadi datanya itu bolong-bolong gitu, strip gitu kan, atau nol. Nah, terus pertanyaannya bagaimana kalau datanya hilang seperti itu, nggak lengkap gitu kan. Ya, sebelum menjawab pertanyaan itu, kenapa data-data itu tiap bulannya bisa hilang, ya bisa nol atau strip. Perlu dicermati. Bulan nol itu kalau ada angka nol itu tetap berarti tetap ada pengukuran. Nol itu artinya adalah curah hujannya kecil, kurang dari kurang dari 1 cm per bulan, maka dianggap nol. Sehingga dia dituliskan nol. Tapi kalau di sini data iklim ini strip gitu ya, strip. Kenapa kok strip? Ada 2 alasan. Yang pertama, strip itu karena memang tidak dilakukan pengukuran waktu itu, mungkin ada bencana atau apa sehingga orang-orang tidak konsen ke situ, ya tidak dilakukan pengukuran. Yang kedua, tidak dilakukan pengukuran itu karena bisa jadi karena alatnya rusak, gitu ya. Bencana kemudian alatnya rusak, sehingga tidak dilakukan pengukuran. Yang kedua, human error. Human error itu ya kesalahan manusia. Jadi misalnya kalau mengukur curah hujan tipe manual, tipping cap itu biasanya setiap jam 7 pagi itu harus dicek ya berapa curah hujan yang kemudian teridentifikasi di situ gitu. Nah, biasanya petugas jam 7 pagi nanti akan mencatat berapa mililiter. Tapi karena human error tadi ternyata dia jam 7 nggak dilihat gitu. Malah dilihatnya jam selanjutnya atau mungkin sudah kesiangan lah. Nah, kalau kesiangan kan tentu ada penambahan. Ya kalau misalnya terjadi hujan. Nah, itu human error sehingga dituliskan strip. Nah, jadi itu 2 alasan kenapa data-data itu kadang tidak ada, karena ada kesalahan alat, kerusakan alat, dan yang kedua karena human error. Nah, alat pun sekarang ada yang otomatis ya untuk penangkap curah hujan itu yang otomatis ada. Jadi setiap bulan sekali atau setahun tergantung ya, nanti diganti biasnya dan sebagainya. Nah, ini sudah lebih modern gitu. Sehingga walaupun otomatis tapi kadang juga terjadi kerusakan juga ada. Gitu. Sehingga itu yang perlu diperhatikan. Nah, ketika kita sudah tahu bagaimana ini terjadi kosong gitu ya, maka adik-adik tidak boleh mengisinya ini asal ngawur dikara, ini kok strip ya sudah. Tetap strip gitu kan. Oh, udah dicari di sebelahnya aja biar di rata-rata. Tidak bisa. Jadi adik-adik harus mencari, misalnya ini data di stasiun Sanden ya. Nah, maka adik-adik harus mencari data yang sama, tahun dan bulan yang sama di stasiun terdekat. Sanden mungkin dekatnya dengan Galur misalnya. Cari di stasiun Galur. Barangkali itu ada datanya di bulan dan tahun yang sama. Atau mungkin kalau tidak di Galur, ya mungkin di bagian Bantul yang lainnya. Nah, cari minimal 2 stasiun yang ada di sekitar, kemudian dilihat bulan yang hilang atau yang rusak tidak ada pengukuran itu, kemudian nanti dilihat di stasiun yang terdekat, dilihat apakah ada pengukuran. Kalau ada, baru di rata-rata. Jadi Sanden hilang, ya misalnya Sanden bulan Februari tahun 91, ini nggak ada datanya ini strip. Nah, tetapi ternyata di Galur dan di Purwosot ada. Oh, ternyata di Galur dan di Purwosot tahun 97 Februari ini ada misalnya 400. Kemudian yang satunya di Purwosot ada 200. Nah, 400 tambah 200 berapa? Kemudian dibagi 2, 600. Bagi 2 berarti ini isinya 300. Nah, seperti itu. Jadi tidak asal ngisi. Jadi harus diisi dulu dengan metode-metode itu ya. Baru nanti kemudian baru bisa dianalisis. Nah, seperti itu. Itu ya. Kemudian selanjutnya, nah, yang ke-10 adalah Oldeman tahun 79. Oldeman ini membuat klasifikasi iklim ini berdasarkan apa? Berdasarkan untuk agroklimat ya, agroklimat. Sama dia membuat bulan basah, bulan kering, bulan lembab, tetapi intervalnya berbeda. Ya.
bulan basah untuk presentasi lebih besar dari 200. Kalau more tadi itu adalah lebih besar dari 100 mm per bulan. Ya. Kalau bulan kering ini kurang dari 100 mm per bulan. Jadi bulan basah dan bulan kering. Bulan lembab berapa? Tentu antara 100 dan 200. Nah, itu yang perlu dicermati. Nah, jadi ini beda ya, beda interval antara bulan kering menurut Haldeman dan menurut Moore atau Smith Robertson. Nah, ini. Nah, adik-adik bisa menggunakan Haldeman ketika memang daerah penelitian itu daerah agraris ya, daerah pertanian gitu ya. Kemudian dia membuat zona-zona, zona A, B, C, D, E dengan urutan bulan basah. Ke sini. Nah, ini dengan periode bulan basah. Nah, di sini ketika ada data tadi adik-adik bisa memasukkan tadi dengan caranya sama sebenarnya. Nah, ini misalnya ada ini ya. Ini data yang sama tadi. Udah adik-adik hitung ininya ya. Tapi berdasarkan Haldeman dan Moore. BB ya. Karena di atas 200, B lembab karena 100 sampai 200. Kemudian BK kurang dari 100 ya BK. Ini jumlah bulan basah berurutan 5, bulan kering berurutan 4. Sehingga nanti kita urutkan di sini bulan basah berurutan 5, ini bisa C. Ya, berarti masuk iklim C. Nah, ini masuk iklim C. Nah, ini apa? Ini periode lembab. Ini bulannya di sini. Ya, ini periode basah, periode kering. Nah, tadi periode basah tadi berapa tadi bulan basah 5. Periode basah ini kan dari sini 1 2 3 4 5 di sini kan. Nah, kemudian periode periode kering 4. Jadi kita lihat di sini. Nah, jadi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Periode basah periode basah ya. 1 2 3 4 5. Periode kering berapa gitu kan. Tadi berapa tadi? 4 gitu kan. Periode kering 1 2 3 4. Nah, ini. Nah, ini hasilnya di sini D3. Oh, kok jadi D3 ya? Ini kan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, nanti bisa ditinjau lagi. Masukannya seperti itu. Ya, berarti dia tadi masuk ini. Oke, selanjutnya nah, ini 54. Loh, kok hitam semua ini? Apa ini hitam semua? Nah, oke. Saya kira